Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Putri Dena Laksmi dari kelas A dengan NIM 25390111012. Di mana hari ini saya akan memaparkan terkait dengan peta konsep filsafat klasik, di mana filsafat pendidikan klasik berfokus pada pembentukan moral, rasionalitas, dan keharmonisan sosial melalui pendidikan. Ada 3 tokoh yang akan saya bahas terkait dengan filsafat pendidikan klasik menurut dari ketiga pandangan tersebut. Yang pertama yaitu tokoh pandangan filsafat pendidikan klasik dari Plato, di mana Plato ini menekankan pada pembentukan jiwa, rasional, dan moral. Dan pendidikan pandangan utama dari Plato ini menekankan bahwa pendidikan sebagai sarana mencapai kebenaran dan keadilan. Lalu jiwa manusia itu menurut Plato dibagi menjadi 3 bagian, yaitu rasional, emosional, dan juga nafsu. Yang ketiga, pengetahuan sejati diperoleh melalui dari akal, bukan hanya berdasarkan dari pengalaman indrawi saja. Nah, adapun metode pendidikan menurut pandangan ini dapat dilakukan dengan dialog, refleksi, dan juga mengambil intisari dari filsafat atau makna dari pembelajaran itu sendiri. Nah, tujuan dari pendidikan menurut pandangan Plato adalah untuk mencari kebenaran dan juga keadilan. Nah, kontribusi pandangan ini terhadap pendidikan saat ini yaitu menekankan pada pendidikan moral dan intelektual. Lalu yang selanjutnya yaitu mengembangkan sistem pendidikan yang berjenjang. Yang ketiga, mendorong peran negara dalam pendidikan itu sendiri. Yang keempat, dasar bagi teori pendidikan Inggris. Nah, selanjutnya saya akan lanjutkan ke teori atau pandangan dari tokoh Aristoteles terhadap filsafat pendidikan klasik, di mana beliau menekankan pada pembentukan kebajikan dan keseimbangan. Nah, ada pandangan utama yang beliau sampaikan dalam pandangannya, yaitu pendidikan itu bertujuan untuk membentuk kebajikan atau virtue dan kebahagiaan atau eudaimonia. Nah, pandangan yang selanjutnya yaitu pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan atau secara empirisme. Yang ketiga, pendidikan itu harus seimbang antara jasmani, moral, dan intelektualnya. Di mana metode pendidikan yang ditawarkan dari pandangan ini yaitu dapat melalui pengalaman, latihan, dan juga observasi. Dan kembali lagi, tujuan pendidikan menurut pandangan ini yaitu mencapai kebahagiaan atau eudaimonia. Nah, adapun kontribusi terhadap teori pendidikan klasik ini menurut pandangan Aristoteles yaitu mengembangkan pendekatan empiris dan realistis. Lalu yang kedua, menekankan pendidikan moral dan etika yang praktis. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses pembiasaan dan latihan. Yang keempat, dasar bagi teori pendidikan yang menyeimbangkan teori dan praktek itu sendiri. Nah, itu terkait dengan pandangan dari Aristoteles. Dan yang terakhir yaitu pandangan filsafat pendidikan klasik menurut Konfusius, di mana Konfusius ini menekankan pada pembentukan moral dan harmoni sosial. Nah, pandangan utama yang ditekankan dari pandangan Konfusius ini yaitu pendidikan sebagai sarana pembentukan moral dan keharmonisan sosial. Yang kedua, menekankan nilai-nilai Ren atau kemanusiaan dan Li yaitu tata krama dan Yi sebagai kebenaran. Nah, semua orang dalam pandangan ini berhak mendapatkan pendidikan. Nah, metode pengajaran yang direkomendasi dari pandangan ini yaitu melalui keteladanan,
etika dan juga pembiasaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan utamanya dari pendidikan pandangan ini yaitu keharmonisan dan kemanusiaan. Lalu, kontribusi terhadap teori pendidikan klasik yaitu yang pertama, mengembangkan konsep pendidikan moral yang universal. Yang kedua, menekankan keteladanan bagi guru. Yang ketiga, pendidikan sebagai alat pembentukan karakter dan tatanan sosial. Yang keempat, dasar bagi sistem pendidikan timur yang berorientasi pada etika itu sendiri. Nah, itu dia tadi pandangan dari ketiga tokoh yang mendukung filsafat pendidikan klasik. Sebenarnya, dalam sintesis pandangan ketiga tokoh tersebut, ada yang menjadi hal-hal kesamaan maupun juga perbedaannya, di mana kesamaannya itu sama-sama percaya bahwa nilai sosial dan juga moral itu sebagai dasar pembentukan sebuah jenjang pendidikan. Lalu perbedaannya yaitu menekankan pada sudut pandang atau pola berpikir yang beragam. Dari Plato itu lebih menyentuh pada jiwa dan jiwa rasional dan moralitas seseorang. Tapi pada pandangan Aristoteles itu lebih menekankan pada pembentukan kebajikan dan keseimbangan antar manusia. Lalu pada Konfusius itu menekankan pada etika. Etika nanti akan membangun moralitas sehingga ketika semua orang telah mempunyai nilai etika atau moral tersebut akan terjadi harmonisasi sosial. Nah, relevansi dalam pendidikan modern menurut filsafat pendidikan klasik ini yaitu sebagai dasar kritis dan filosofis dan dapat juga sebagai dasar metode ilmiah dan pembelajaran berbasis pengalaman. Yang ketiga yaitu dapat sebagai pendidikan karakter dan etika sosial. Nah, kesimpulan dari apa yang sudah saya bahas pada hari ini yaitu filsafat pendidikan klasik dari Plato, Aristoteles, dan Konfusius lebih menekankan pada pembentukan karakter, moralitas, dan rasionalitas sebagai inti dari pendidikan itu sendiri. Ketiganya memberikan landasan fondasi bagi teori pendidikan modern yang menyeimbangkan antara aspek intelektual, moralitas, dan juga sosial. Demikian pemaparan saya terkait dengan peta konsep filsafat pendidikan klasik. Jika Bapak Ibu memiliki di ruang diskusi, mari kita sama-sama mengisi dalam kolom komentar. Demikian presentasi dari saya, terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.